Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di video kali ini saya akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Langsung saja ya. Untuk ini menindaklanjuti untuk kemarin ada anak-anak dari kelas 10 AKL 2 itu meminta untuk dibuatkan materi atau pembahasan mengenai rumus kuadrat. Nah, ini akan saya buat sebagai video, nanti bisa anak-anak buka di waktu senggang untuk belajar sendiri, bisa belajar mandiri. Insya Allah nanti pembahasannya insya Allah cukup jelas. Nanti misalkan ada yang masih bingung, bisa tanya saya sama saya secara jabri ataupun ketika kita sudah berada di sekolah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, kita orientasi dulu. Rumus kuadrat. Nah, di sini ada alasan mengapa dalam mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC dan disebut dengan rumus ABC. Sebenarnya asal muasal rumus ABC itu dari mana toh? Nah, kemarin kan kita sudah sempat nulis, memang tidak saya bahas karena memang itu gimana ya? Terlalu sulit untuk dipahami. Paling enggak ya tahulah asal muasal rumus ABC itu dari mana. Dan kenapa disebut rumus ABC itu karena jadi gini, mari ingat kembali dari persamaan kuadrat memiliki bentuk umum yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di situ kan ada variabel x dan nilai angka, anggaplah a, b, c itu sebenarnya angka ya. Nah, di sini saya simbolkan dengan a, b, c. A, b itu sebagai koefisien dari masing-masing variabel, kalau yang a itu koefisien dari variabel x berpangkat 2. Lalu untuk yang b itu koefisien dari variabel x berpangkat 1, sedangkan yang c itu bukan koefisien tapi namanya adalah konstanta. Karena dia itu berdiri sendiri, tidak memiliki variabel gitu ya. Nah, dari ABC ini, dari ABC ini kita akan misalkan menggunakan rumus ABC, rumus kuadrat, itu kita hanya fokus di koefisiennya dan konstantanya saja. Misalkan nih saya lanjutkan dulu. Nah, ini rumus ABC yaitu X12 ini bukan X 1,2 ya. Maksudnya X1 dan X2. Nanti kan untuk setiap persamaan kuadrat itu kan akan memiliki dua nilai X. Nah, gitu loh. Terkait X1, X2-nya itu bernilai kembar atau berbeda nilai. Nah, itu kan apa tergantung nanti soalnya kayak gimana. Nah, kita bisa mencari bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat dari suatu soal menggunakan rumus ini. Nah, kita tinggal menghafalkan rumus ini, yaitu X1,2, Masya Allah, X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, saya harap ini ya nggak cuma hafal tok sih, tapi ya misalkan kesusahan untuk mencari asal muasal rumus atau memahaminya itu ya udah nggak apa-apa. Untuk sementara dihafalkan saja dulu. Hafalkan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan X12 adalah akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Bukan X1,2 ya, itu bukan angka desimal. Lalu untuk yang A itu koefisien dari variabel X, yang B koefisien dari variabel X berpangkat 1. Oh ya, ini kurang yang C ini. Yang C itu adalah konstanta. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Biasanya misalkan melihat rumus-rumus itu kalian itu bingung-bingung tok. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat berikut. Nah, di sini ada yang A, x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah, kita akan mencoba mencari akar-akar persamaan kuadrat keduanya ini menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita mengidentifikasikan ABC-nya dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, di sini kan kalau A-nya itu sama dengan 1,
nek B nih itu sama dengan 7, nek C, maaf, saya nggak pakai pen, jadi pakai mouse ini, jadi agak jelek soal. Semoga tetap bisa paham ya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, lalu C-nya juga sama dengan 10. Nah, terus gimana, Pak? Terus kita tulis dulu untuk rumusnya. Cara pengerjaannya ketika sudah mencari nilai A, B, C-nya, ya, nanti baru kita menuliskan rumusnya. Anggaplah di sini. X 1, 2, maaf. Maaf ya, nanti bisa ditulis sendiri di buku tulis, misalkan untuk pembahasan contoh soalnya. Tulis yang jelas pokoknya, jangan kayak saya. Ini kan saya pakai mouse soalnya. X12 min B plus minus akar B kuadrat min, oh maaf bentar, jelek banget ini, min 4 AC, nah, per 2A. Nah, di sini ada plus minus ya, maksudnya gini. Di sini nih, ada operasi plus minus. Maksudnya plus minus itu gimana? Nah, ini bisa, maksudnya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, maka dari itu, karena ada dua operasi yang bisa dikatakan plus bisa, minus bisa, maka dari itu kita menggunakan X1, 2. Jadi nanti akan ada dua nilai X. Yang pertama X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa gitu. Nah, kita lanjut dulu saja. Sudah nulis rumusnya, lalu kita masukkan A, B, C-nya. Min B, B-nya berapa? 7, berarti min 7. Min 7 plus minus, maaf. Ini videonya jadi lama karena pakai kayak gini ya. Gak apa-apa. Min 7 akar B kuadrat. B-nya berapa? 7. 7 kuadrat. Oke, min 4, A-nya 1, kalikan 1 berarti dalam kurung 1. C-nya itu 10 dalam kurung 10, dikalikan 10 maksudnya ya. Nah, per 2 2A, A-nya itu 1, kita langsung tulis aja 2 ya. Maksudnya hasilnya 2 kali 1, kan hasilnya tetap 2. Nah, lalu kita tuh hitung lagi. Min 7 plus minus akar, ini 49, min dikurangi 4 kali 1 kali 10 kan 40. Jadi kan 49 dikurangi 40 per 2. Nah, lalu saya tulis di sini ya. Min 7 nah, 7 plus minus akar 9. Nah, per 2. Nah, akar 9 kan kita bisa sederhanakan lagi nih. Bisa jadi 3. Nah, berarti di mana ya? Bentar. Nah, saya tulis di sini. Min oh ya, ini kan apa namanya, ABC-nya udah tahu ya, kita hapus aja. Nanti tak tulis di sini aja biar muat dalam satu slide. Nah, bentar. Oke, nah. Kita dari sini ke atas ya. Min 7 plus minus akar 9. Akar 9 itu kan 3. Berarti kan sama dengan min 7 plus minus 3 per 2. Oh, maaf. Jelek banget. Nah, kalau sudah sampai ke titik ini, sampai tahap ini, kita baru pisahkan menjadi 2. Karena kan tadi ada X1, X2 nih. Nah, kita cari X1-nya. Sama dengan, ini saya bagi aja. Maaf. Nanti X1 berarti min 7. Kan tadi ini operasinya plus minus nih. Kita anggap aja yang pertama itu pakai yang positif. Maksudnya dijumlahkan X
min 7 plus 3 per 2. Nah, berarti kan hasil akhirnya itu min 7 di plus 3, berarti minus 4 per 2 sama dengan min 2. Oke, X1 nya sudah dapat. Hasilnya X1 sama dengan min 2. Nah, X2 nya gimana? X2 nya min 7. Karena yang X1 itu menggunakan yang plus, berarti yang X2 nya itu kita menggunakan yang minus. Kan tadi ini operasinya plus minus nih. Min 7 min 3 per 2 sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 5. Nah, jadi X1 dan X2 itu memiliki nilai min 2 dan min 5. Seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk yang B ini bisa buat latihan sendiri ya. Coba di rumah lah misal. Nah, lalu untuk yang B ini masih sama ya. Ini masih sama kayak yang tadi. Kita nyari ABC-nya, terus nanti ditulis rumusnya, terus tinggal masukin, terus tinggal dihitung. Oke. Oke. Saya akan lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kapan rumus ABC bisa digunakan? Loh, emangnya bisa ya ada kendala-kendala nek misalkan kita mau gunain rumus ABC? Nah, jawabannya gini, berbeda dengan metode pemfaktoran, rumus ABC bisa digunakan pada suatu persamaan kuadrat dalam bentuk apapun. Bisa digunakan pada suatu persamaan kuadrat dalam bentuk apapun. Nah, jika kita mencoba menyelesaikan soal persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran, terkadang kita kesusahan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, jadi untuk kan kita sudah belajar ya, yang persamaan kuadrat menyelesaikannya pakai pemfaktoran atau faktorisasi namanya. Nah, sekarang kita pakai rumus ABC. Terus, nek misalkan mau pakai rumus ABC itu kapan toh? Nah, ketika soal persamaan kuadrat di situ tidak bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Loh, emangnya ada ya Pak, nek misalkan soal persamaan kuadrat di situ tidak bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran? Oh, ada. Oke, kita tak kasihkan contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Maksudnya tidak bisa diselesaikan menggunakan metode pemfaktoran. Di sini ada 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0 dan x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, nanti akan saya kerjakan yang A. Nanti untuk anak-anak bisa mengerjakan yang B sebagai bahan latihan. Ini untuk yang latihan yang B sebelumnya dan B yang sekarang itu tidak menjadi tugas ya. Ini murni hanya latihan soal. Nek misalkan mau dikerjakan ya monggo, ataupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, kita lanjut. Kita kerjakan yang A. Misalkan kita mau mengerjakan 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0 ini menggunakan metode pemfaktoran. Nah, langkah pertama itu kan kita mengidentifikasi A, B, C. Nah, di sini A-nya itu 3, B-nya min 5, C-nya itu 1. Nah, sekarang A kali C itu kan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kita mau faktorkan dulu coba. 3 dibagi 1, 3. 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 bagi 3, 1. Kan udah kembali lagi ke awalnya ini. Nah, oke, bentar. 3 itu hanya punya faktor 1 dan 3. Dia termasuk bilangan prima, anggaplah ya. Jadi dia hanya bisa dibagi 3, dia hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, hanya ada pasangan 1 tok, yaitu 1 dan 3. Apakah 1 plus 3 itu ketika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan B? 1 ditambah 3 itu kan 4 positif. Nah, di sini ternyata minus. Oke, kita coba nih minus semua. Min 1 min 3 itu kan hasilnya menjadi min 4. Apakah sama dengan B? Ya, B-nya itu min 5 bukan min 4, Pak. Oke, berarti ini tidak bisa digunakan soal persamaan kuadrat ini tidak bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Nah, solusinya gimana? Kita pakai rumus kuadrat.
pakai rumus kuadrat di sini kita apa namanya? Langkah pertama tadi ya udah menentukan ABC-nya. Baru tulis rumusnya dulu. Jangan lupa. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, per 2A. Tapi ya tulisannya jelek. Nah, kenapa kok saya selalu bilang ayo tulis rumusnya dulu biar hafal. Biar hafal setidaknya misalkan enggak atau belum paham dengan rumus asal muasal rumusnya itu kan misalkan ketika sering dituliskan ulang, nah di situ nanti akan hafal sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan. B-nya berapa? Min 5. Min dalam kurung min 5. Maaf, bentar. Jelek banget ya Allah. Min 5. Nah, plus minus B kuadrat berarti min dalam kurung ya. Nah, misalkan ada minusnya. Min 5 kuadrat min 4AC. A-nya itu 3. A-nya 3 dalam kurung 3 ya. Maaf, bentar. Tak hapus aja dulu ini garisnya. Nah. Yang C-nya itu 1. 1 ya nggak usah ditulis ya nggak apa-apa nih misalkan 1 soalnya kan suatu bilangan ketika dikalikan dengan 1 itu kan hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Nah, per 2 A-nya itu 3 dalam kurung ini. Nah, sama dengan min 5 hasilnya positif 5 plus minus akar min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat kan berarti sama aja kayak min 5 dikali min 5. Hasilnya 25. Karena minus dikali minus kan hasilnya positif. 25 min 4 kali 3 itu 12. Oke. Per 6. 6-nya itu dari 2 kali 3 ya. Nah, kita lanjutkan. 25 dikurangi 12 itu berapa nih? 13 ya. Oke, sama dengan 5 plus minus akar 13. Oke, per 6. Nah, terus kalau sudah sampai sini gimana? Kan ini ada akar 13. Ketika ada suatu akar di situ tidak bisa disederhanakan lebih kecil lagi, maka tulis aja seperti ini. Tidak perlu di komah-komahkan. Pokoknya saya nggak suka yang namanya desimal sebenarnya. Soalnya kenapa? Desimal itu banyak banget angka di belakang komahnya. Nah, makanya misalkan ya ini karena karena prinsip saya aja. Jadi sebenarnya untuk akar 13 itu ada nilainya. Nah, tapi itu kan banyak toh, misalkan dibikin desimal ataupun dibikin angka, bukan akar. Nah, ketika sudah sampai sini tidak bisa disederhanakan lagi, maka itu dibiarkan saja. Berarti untuk X1 sama dengan 5 plus akar 13 per 6. Nah, udah sampai sini aja. Nggak usah sederhanakan lagi, kan udah nggak bisa. Lalu untuk X2-nya berarti 5 min akar 13. Ya Allah. Bentar. 13 per 6. Selesai. Nah, jadi untuk soal yang A ini memiliki X1 bernilai 5 plus akar 13 per 6 dan X2-nya itu 5 min akar 13 per 6. Oke, untuk selanjutnya yang B silahkan dikerjakan sendiri untuk latihan sendiri ya. Nanti ini dicoba untuk menggunakan pemfaktoran dulu. Nah, misalkan nggak bisa berarti baru pakai rumus ABC. Lalu kesimpulan, menggunakan rumus ABC bisa digunakan untuk soal persamaan kuadrat dalam bentuk apapun. Nah, bentuk kayak apapun itu bisa semuanya pakai rumus ABC. Memang itu rumus ABC itu biar bersifat global.
bisa untuk semua lah istilahnya. Lalu rumus ABC juga bisa digunakan untuk soal persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, tadi kayak dua contoh soal yang sebelumnya. Lalu dapat disimpulkan bahwa rumus ABC lebih mudah dan simpel karena tinggal menghafal rumus lalu memasukkan ABC-nya. Tapi bukan berarti semua soal dijawab menggunakan rumus ABC tergantung dengan apa yang diminta soal. Nah, jadi untuk terutama besok ulangan ya, nek misalkan ulangan sama saya diminta soalnya itu menggunakan pemfaktoran, maka itu jangan pakai rumus ABC. Iya, apa betul nek misalkan pakai pemfaktoran sama rumus ABC mesti hasilnya sama, mesti hasilnya sama. Hanya saja nek misalkan di soal itu selesaikan soal ini menggunakan metode pemfaktoran loh kok kamu pakai rumus ABC ya nggak dapat nilai sama aja. Ya tetap dapat nilai, tetap dapat skor paling enggak ya udah bener jawab soalnya yang apa namanya udah bener secara jawaban tapi secara langkah itu salah tentunya. Nah, oke, kita sudah sampai ke slide terakhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan untuk apa namanya tugas dari Bapak maupun ataupun dari Bu Umi itu silahkan dikerjakan. Semoga ini penjelasan ini apa ya bermanfaat dan juga memudahkan lah untuk kita semua. Nanti misalkan ada yang masih bingung, silahkan japri saya ataupun chat saya enggak apa-apa. Ataupun misalkan nunggu kita udah berangkat sekolah berada di lingkungan sekolah ketemu sama saya, gampang kok. Saya itu transitnya di masjid lantai 2. Nah, silahkan ke masjid lantai 2. Itu nggih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.